Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jemaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Aqsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita pagi hari ini melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja dalam bab waris, yang mana ini sudah masuk pertemuan kedua dengan tema ahli waris bagian 1, karena nanti ahli waris kita akan split menjadi 2 pertemuan. Yang pertama ini kita akan membahas tentang rukun waris, kemudian jalur ahli waris, dan syarat pembagian waris. Karena ini kajian kitab, maka kita baca terlebih dahulu kitabnya, yaitu Matan Abi Syuja, fikih madhab Syafi'i, dan ini sudah saya kasih terjemahan kata per katanya, Jadi kalau ingin sekalian belajar bahasa Arab, kita sekalian baca kitab, Kita baca Matan Abi Syuja dan artinya. Al-warithuna, adapun ahli waris, minar rijal, dari kalangan laki-laki, asyaratun, itu ada 10. Al-ibnu, yang pertama anak laki-laki. Wabnul ibni, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa insafala, dan seterusnya ke bawah, maksudnya anaknya cucu dan seterusnya ke bawah, Wal abu, dan yang ketiga ayah. Wal jaddu, yang keempat kakek. Wa in ala, dan seterusnya ke atas. Wal akhu, yang kelima saudara laki-laki. Wa benul akhi, yang keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki, berarti keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Wa intaraha, dan seterusnya ke bawah, Wal ammu, dan yang ketujuh paman dari ayah, berarti kakak atau adiknya ayah, yang laki-laki. Wa benul ammi, yang kedelapan anak laki-laki dari anak laki-lakinya paman dari ayah, berarti sepupu. Ini kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi panjang, Pak, karena bahasa Indonesia itu agak miskin kosakata dibanding bahasa Arab, Kalau bahasa Arab amun cukup, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi paman dari jalur ayah. Karena kita paman itu paman, nggak ada dibedakan antara dari ibu atau dari bapak. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada 2, ada amun, ada khalun. Kalau dari ibu, bahasa Arabnya khalun, paman dari ibu. Kalau paman dari ayah itu ammun. Maka terjemahnya jadi panjang. Wabnul ammi, anak laki-laki dari paman dari ayah, artinya sepupu. Wa in taba'ada, dan seterusnya ke atas untuk paman, maksudnya seterusnya ke atas untuk paman itu artinya bukan hanya saudaranya ayah, tapi juga saudaranya kakek. Kalau kakek punya saudara, adik kakaknya kakek yang laki-laki dari pihak ayah, nah itu juga masuk bagian dalam calon penerima warisan. Dan ke bawah untuk anak paman, sepupu, berarti bukan hanya sepupu tapi juga anaknya sepupu, yang laki-laki, itu juga termasuk dalam daftar ahli waris, meskipun dapat atau enggak itu belum tentu, tapi dia termasuk dalam bagian daftar ahli waris. Wazauj, yang ke-9 suami. Wal maula al-mu'tik, yang ke-10 ini sudah nggak ada sekarang, tuan yang memerdekakan. Ini zaman dulu, zaman masih ada perbudakan, zaman Rasulullah, orang yang pernah memerdekakan seorang budak, kalau nanti budak itu wafat punya harta, maka si orang yang memerdekakan ini juga punya hak waris dari si budak itu. Ini zaman dulu adalah salah satu cara untuk memotivasi orang supaya mau memerdekakan budak, Pak. Jadi kalau memerdekakan budak itu nanti merdeka, kemudian dia punya harta, maka si orang yang pernah memerdekakan ini juga nanti kalau wafat, mantan budaknya wafat, dia dapat warisan, maula al-mu'tik.
Tapi ini urutan terakhir kalau tidak ada ahli waris dari kerabat ya. Kemudian yang berikutnya wal alwarisatu, adapun ahli waris minan nisa dari kalangan perempuan. Kalau tadi laki-laki ada 10, sab'un kalau dari perempuan ada 7. Al bintu yang pertama anak perempuan, wa bintul ibni yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Wal ummu yang ketiga ibu, wal jaddah yang keempat nenek, wal ukhtu yang kelima saudari perempuan, wazaujatu yang keenam istri, wal maulatu al mu'tiqah yang ketujuh perempuan yang memerdekakan budak. Artinya tuan perempuan yang punya budak kemudian dia merdekakan, ya sama ya, mau laki-laki mau perempuan, kalau dia pernah memerdekakan budak dia juga mendapatkan hak waris dari mantan budaknya. Ya, tapi sekarang sudah tidak ada. Ya. Taib ini daftar ahli waris yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Suja dalam kitabnya Matan Al-Ghayah wa Taqrib ya. Yang sangat ringkas ya, perlu penjelasan lebih lanjut. Makanya saya di sini menuliskan penjelasan untuk kitab ini dimulai dari rukun waris, Pak. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang ahli waris ya, tentu harus kita ketahui terlebih dahulu rukun waris itu apa saja. Kalau sholat ada rukunnya, puasa ada rukunnya, zakat ada rukunnya, waris juga ada rukunnya. Apa maksud rukun waris? Rukun waris itu artinya hal-hal yang harus ada dalam pembagian warisan sehingga terjadilah pembagian warisan secara syariat. Kalau tidak ada salah satu berarti tidak ada namanya pembagian waris. Itu rukun waris. Jadi hal yang wajib ada itu rukun namanya, Pak ya. Dari kata arkan, dari kata rukun dalam bahasa Arab jamaknya arkan. Ya, artinya tiang, pilar gitu ya, yang harus ada. Kalau tidak ada runtuhlah pembagian waris ya. Nah, ada 3 Pak rukun waris itu. Yang pertama ada pewaris ya, pewaris atau dalam bahasa Arabnya al-muwarrith. Siapa itu pewaris? Kalau kita merujuk kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pewaris itu adalah orang yang mewariskan. Berarti orang yang meninggal atau yang ditinggalkan? Orang yang meninggal itu pewaris. Ya. Itu orang yang wafat dan mewariskan hartanya. Nah, pengertian ini sejalan dengan pengertian pewaris dalam istilah ilmu faraid. Ya, di mana pewaris atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-muwarrits adalah orang yang wafat dan hartanya harus dibagi kepada ahli waris. Walaupun dalam penggunaan kita sehari-hari kata pewaris itu seringkali digunakan kurang tepat ya, kebalik. Siapa misalnya anak raja adalah pewaris tahta kerajaan gitu ya, pangeran siapa gitu ya adalah pewaris tahta kerajaan. Itu sebetulnya agak kurang tepat secara bahasa, Pak. Kenapa harusnya bukan pewaris ya, harusnya ahli waris ya. Anaknya raja adalah ahli waris tahta kerajaan, harusnya begitu, Pak. Pewarisnya harusnya rajanya itu ya. Atau kita mendengar hadis al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Sebetulnya yang lebih tepat, Pak, itu ahli waris para nabi. Pewaris itu nabinya sebetulnya. Tapi ya namanya bahasa kadang-kadang suka ada kesalahan dalam penggunaan, tapi sudah terlanjur populer ya, terlanjur digunakan secara luas ya. Tapi secara bahasa sebetulnya kurang tepat ya. Yang tepat pewaris itu adalah orang yang wafat. Yang ditinggalkan itu namanya ahli waris ya. Misalnya Ahmad wafat meninggalkan seorang istri dan seorang anak, maka dalam hal ini Ahmad adalah pewaris, sedangkan istri dan anaknya disebut ahli waris. Jadi ini istilahnya kita harus luruskan dulu supaya nanti kalau kita membahas ini jadi nggak rancu, Pak. Mana pewaris, mana ahli waris ya. Pewaris dalam bahasa Arab disebut dengan al-muwarrits, kalau ahli waris disebut dengan al-warits. Nah, itu 2 istilah ya. Yang kedua, rukun yang kedua yaitu harta warisan. Jadi pewaris itu adalah salah satu rukun ya. Kalau tidak ada pewaris maka tidak ada pembagian warisan, dan pewaris ini harus sudah wafat. Kalau belum wafat ya jangan ngomongin warisan ya. Walaupun sudah koma, walaupun sudah sakit, sudah berbaring di rumah sakit sekian lama ya, tapi belum wafat, ya berarti belum jadi pewaris. Karena pewaris itu adalah orang yang sudah wafat. Jadi tidak ada bagi waris kalau belum ada yang wafat. Nah, yang kedua, harta warisan. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan al-miras atau at-tirkah. Adalah harta yang dimiliki secara sah oleh pewaris selagi masih hidup dan tidak terkait dengan hak orang lain. Jadi harta yang dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup dan bukan hak orang lain.
ya tidak tercampur dengan hartanya istri. Kalau suami wafat, harta istri jangan ikut dibagi waris, harta suami aja yang dibagi. Istri yang wafat berarti yang dibagi adalah hartanya istri. Kalau tercampur dengan harta suami, ya pisahkan dulu, ya. Harta suami jangan ikut dibagi karena suami masih hidup. Ya. Jadi memang harta yang dimiliki secara khusus oleh almarhum ketika masih hidup dan harta yang halal. Kalau hartanya haram, ya hasil korupsi, Pak, ya jangan dibagi waris, kembalikan ke negara. Ya, harta hasil tipu orang jangan dibagi waris, diberikan kepada yang berhak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang kita bicarakan hari ini, yaitu ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari almarhum dan masih dalam keadaan hidup pada saat almarhum wafat. Masih dalam keadaan hidup pada saat almarhum wafat. Nah, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris telah diatur dan ditentukan oleh syariat. Jadi ini bukan ijtihadnya ulama, ya, bukan hasil musyawarah ulama, bukan, Pak. Ini sudah diatur dalam syariat, dalam teks Al-Qur'an maupun hadis, ya. Dan ketentuan ini bersifat memaksa. Dalam bahasa Arabnya ijbari. Bagaimana maksudnya memaksa ini, Pak? Jadi siapapun yang ditunjuk Allah sebagai ahli waris, itulah yang berhak mendapatkan warisan. Walaupun, Pak, di antara ahli waris ada yang nggak mau nerima. Udah, saya relain aja, saya nggak mau terima, saya sudah kaya, udah cukup, gitu. Alhamdulillah, ya. Ketika almarhum wafat, dia nggak mau nerima bagian warisannya. Udah, saya nggak usah dibagi aja. Itu kata para ulama, Pak, itu tetap harus dibagi, Pak, walaupun dia merelakan haknya. Jangan langsung dicoret namanya begitu saja. Kenapa? Karena itu mandat dari Allah, bukan atas dasar ridho sama ridho. Ini sifatnya memaksa. Walaupun orangnya ridho, nggak pengen menerima harta apa bagian warisannya, tapi ini mandat dari Allah, laksanakan dulu, gitu. Wasiat dari Allah yang sifatnya memaksa ini. Setelah itu, kalau misalnya mau merelakan haknya, berarti pakai akad baru, pakai akad lain. Dia terima dulu haknya, setelah itu dia misalnya dia hibahkan kepada saudaranya yang lain, atau dia jual misalnya. Yang penting, ya, bagi waris sudah selesai dulu. Ya, yang sifatnya memaksa tadi itu, karena itu sifatnya memaksa karena wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang merelakan haknya saja tidak boleh langsung dicoret namanya. Apalagi yang tidak termasuk bagian dari ahli waris. Ya, itu dia gak berhak untuk menuntut. Ya, walaupun misalnya orangnya dekat dengan almarhum, walaupun orangnya itu punya jasa kepada almarhum, Pak. Kadang-kadang mohon maaf ketika pembagian itu ada ahli waris yang merasa dia punya jasa kepada almarhum sehingga dia minta jatah warisan lebih banyak daripada yang lain. Ya. Nah, ini kesalahpahaman dalam melihat hukum waris, bahwa hukum waris itu bukan bagian waris itu bukan pemberian dari almarhum, Pak. Ya, bukan pemberian dari almarhum. Almarhum sudah nggak punya urusan dengan harta yang ditinggalkan. Ya, ini adalah jatah dari Allah yang Allah kasih untuk siapa yang Allah tunjuk, berapa bagiannya sudah Allah atur. Jadi bukan masalah jasa atau dan seterusnya, ya. Ini sifatnya memaksa. Siapa yang dapat sudah ada aturannya. Ya, bukan ditunjuk oleh ahli waris, bukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi ini harus kita pahami. Ini ulama sepakat. Ya, ulama sepakat. Jika ada ahli waris yang merelakan haknya dan tidak mau mengambil bagian warisnya, maka harus dilakukan dengan akad lain seperti hibah atau jual beli. Artinya pembagian waris tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, hartanya 3M, ya. Maka seharusnya anak laki-laki dapat 2M, yang anak perempuan dapat 1M. Jalankan dulu itu sesuai hukum waris, sesuai hukum Allah. Setelah itu kalau ahli waris yang laki-laki ini pengen memberikan haknya, dia nggak pengen ngambil jatahnya, silahkan dengan akad yang lain, itu misalnya akad hibah. Dia hibahkan jatahnya kepada yang perempuan. Nih sudah saya terima jatah, sudah kita laksanakan wasiat dari Allah. Setelah itu saya hibahkan jatah saya kepada adik saya perempuan. Nah, itu baru boleh. Ya, jangan langsung kemudian kita atau mencoret namanya dari awal, ya. Tidak diberikan haknya, karena itu berarti kita melangkahi wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, siapapun yang tidak termasuk bagian dari ahli waris tidak bisa menuntut haknya, hak waris, meskipun dia adalah orang yang sangat dekat dengan almarhum atau punya jasa pada almarhum semasa hidupnya. Kadang-kadang ketika meninggal itu diungkit-ungkit jasanya, gitu, ya. Saya kan selama ini hidup serumah dengan bapak, kalian gak pernah serumah, kalian gak pernah pulang ke rumah bapak. Selama bapak sakit, aku yang merawat, ya. Nah, ya minta jatah warisan yang lebih banyak. Ini sebetulnya tidak berpengaruh dalam masalah warisan, ya. Karena warisan itu sekali lagi bukan pemberian dari almarhum, ini jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian,
Ya, ahli waris itu melalui beberapa jalur ya. Siapa saja orang yang mendapatkan hak waris itu terbagi dalam 3 jalur. Ya, ada 3 jalur. Pertama, jalur pernikahan. Maksudnya apa? Ketika sepasang laki-laki dan perempuan menikah, tentu dengan nikah yang sah secara syariat, bukan nikah yang tidak sah ya. Maka saat itu pula terjadi hubungan saling mewarisi di antara keduanya. Begitu akad, saya terima nikahnya ya, dan seterusnya sudah sah ijab qabulnya, nikahnya sudah sah, maka saat itu juga suami istri ini sudah bisa saling mewarisi satu sama lain. Misalnya habis akad Pak, suaminya langsung wafat. Ya, belum diapa-apain istrinya Pak, ya langsung wafat. Suaminya kaya raya. Saat itu juga istrinya berhak menerima warisan dari almarhum suaminya yang baru saja dinikahi gitu. Ya, selama dia sudah akad, sudah resmi jadi suami istri, maka saat itu juga dia sudah bisa saling mewarisi satu sama lain. Ya, meskipun belum terjadi hubungan suami istri atau suami belum memberikan mahar, selama telah terjadi akad nikah yang sah, maka jika salah satu meninggal, pasangannya menjadi bagian dari ahli waris. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ya, ini sebagaimana makalah yang sudah kita bagikan. Ya, mohon maaf ini kalau jumlahnya nggak cukup ya. Tapi kalau nanti nggak kebagian silahkan fotokopi sendiri Pak ya, atau misalnya diminta soft filenya ya, nanti di-share. Ini hadis yang menjadi dalil bahwa suami istri yang menikah saling mewarisi. Dari Ibnu Mas'ud annahu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan wa lam yafrid laha sadaqan wa lam yadkhul biha hatta mata. Dari Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan belum menetapkan mahar baginya dan belum berhubungan suami istri ya, sampai kemudian suaminya wafat. Maka Ibnu Mas'ud ketika ditanya hal seperti itu, dia menjawab ya, laha mislu sadaqi nisaiha, bagi perempuan itu dia berhak mendapatkan mahar misal, mahar yang sesuai harga pasar lah gitu ya. Karena si suami ini ketika sebelum meninggal dia belum menetapkan maharnya berapa gitu ya. Maka kata Ibnu Mas'ud, kalau dia keburu wafat belum menetapkan mahar, maka perempuan berhak mendapatkan mahar yang standar sesuai dengan tradisi di tempatnya ya. Jadi nanti selain hak waris dia mendapatkan mahar ya. Potong dulu buat mahar dia, nanti sisanya dibagi waris gitu ya. Wala waqsa wala syatat wa 'alaihal iddah, dan dia berhak mendapat dia menjalani masa iddah, wala hal miras, dan dia mendapatkan warisan gitu. Faqama Ma'qil bin Sinan al-Asja'i faqala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Barwa binti Washiq imra'atin minna misla alladhi qadaita. Kemudian ada Ma'qil bin Sinan mengatakan bahwa Rasulullah dulu pernah menetapkan hukum sama seperti yang kau tetapkan wahai Ibnu Mas'ud ya. Maka ketika mendengar itu Ibnu Mas'ud merasa senang karena fatwanya ternyata diakui oleh sahabat lain dan dikatakan bahwa itu sesuai dengan fatwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari riwayat ini jelaslah bahwa suami istri yang sudah menikah walaupun belum terjadi hubungan suami istri, walaupun misalnya suami belum memberikan mahar, maka si istri ini mendapatkan warisan ya, bahkan juga mendapatkan hak maharnya terlebih dahulu. Nah, jalur pernikahan ini Pak hanya berlaku buat pasangan suami dan istri, tapi tidak merembet kepada mertua atau menantu. Ya. Mertua itu juga jadi keluarga Pak, gara-gara orang nikah kan kita juga berkeluarga dengan mertua kita. Mertua juga berkeluarga dengan menantunya. Kalau lebaran ikut kumpul, ya. Kalau ada acara keluarga pasti kumpul. Tapi dalam masalah waris, yang berhak menerima warisan hanya suami istri saja. Kalau mertua tidak termasuk bagian dari ahli waris. Menantu juga bukan bagian dari ahli waris. Jadi jalur pernikahan ini terbatas hanya pada suami dan istri. Tidak merembet pada mertua, tidak merembet pada menantu. Jadi kalau pembagian waris, usahakan menantu, mertua, ipar itu jangan ikutan, ya. Karena seringkali malah yang paling provokatif itu menantu. Biasanya Pak gitu ya. Jadi kalau rapat pembagian waris itu yang anak-anaknya sih biasa aja. Yang menantunya ini yang repot Pak. Kadang-kadang dia yang paling vokal menuntut hak waris. Padahal menantu itu bukan bagian dari ahli waris, gitu ya. Begitupun mertua, begitupun saudara ipar. Ya itu tidak termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris dari jalur pernikahan hanya suami dan istri. Nah, hubungan saling mewarisi di antara suami istri ini berlangsung selama keduanya terikat dalam hubungan pernikahan. Jadi ini bisa putus nih, hubungan karena jalur pernikahan ini bisa temporer, sifatnya temporer ya, tidak permanen. Artinya kalau hubungan pernikahannya putus, maka putus juga hubungan saling mewarisinya. Jadi kalau misalnya cerai ya, suami istri sudah bercerai berpisah, maka tidak lagi menjadi ahli waris ya, jadi mantan ya. Beda dengan anaknya.
Kita punya istri misalnya, kemudian punya anak dari istri itu, kemudian pisah, ya, dengan istrinya sudah putus hubungan mewarisi. Tapi dengan anak, meskipun ibunya sudah kita cerai, anak kita tetap adalah anak kita, tetap dia menjadi ahli waris, karena anak tidak ada istilah mantan anak. Tapi kalau istri, ya mantan, Pak, sudah jadi mantan, maka dia tidak menerima lagi hak waris kalau dia sudah cerai, sudah pisah dari suaminya. Tapi itu berlaku kalau sudah selesai masa iddah, Pak. Kalau baru talak 1 atau talak 2, kemudian masih dalam masa iddah, suaminya wafat, Pak, istri masih dapat hak waris walaupun sudah jatuh talak 1 atau talak 2. Karena kalau selama masih dalam masa iddah itu, istri itu masih dianggap istrinya almarhum. Ya walaupun dia sudah ditalak, tapi talaknya namanya talak raj'i, talak yang bisa rujuk. Itu namanya talak raj'i, itu talak 1, talak 2. Masih dalam masa iddah, wafat, ya masih mendapatkan hak waris. Misalnya begini, Pak, ada suami ini, Pak, dia marah gitu sama istrinya, dia talak 1 istrinya. Baru 2 hari meninggal, Pak, karena stres, ya, istrinya ngomel mulu, Pak, dia stres, ya, tekanan batin, Pak. Hari kedua dia wafat, Pak, habis talak itu, Pak. Nah, apakah istri ini mendapatkan hak waris? Masih. Kenapa? Karena masa iddah itu kan 3 kali suci, ya, 3 kali masa suci dari haid. Ya, kalau haidnya sekali sebulan, 11 kali 3 bulan, ya. Nah, ini baru 2 hari wafat, berarti masih dalam masa iddah. Ini masa iddah ini aturan yang banyak dilupakan, Pak, oleh masyarakat muslim kita, ya. Masa iddah itu kan masa di mana istri ketika ditalak itu harusnya jangan keluar dari rumah suami. Kalau suami mentalak istrinya, itu kan harus menjalani masa iddah. Masa iddah itu masa transisi, ya. Masa di mana istri itu belum jadi mantan sebetulnya. Istri itu masih berstatus sebagai istri, dan bahkan ketika masa iddah itu berlangsung, istri tidak boleh keluar dari rumah suami. Harus tinggal di rumah suami. Itu masa pikir-pikir, ya, masa pikir-pikir. Karena salah satu hikmahnya adalah ketika istri menjalani masa iddah, tinggal di rumah suami meskipun ditalak, boleh jadi ada berubah pikiran, Pak. Ya, suami yang tadinya benci, setelah ditalak misalnya, karena tinggal serumah, ya, lama-lama, ya, dingin juga, Pak, malam-malam gitu, ya. Akhirnya masuknya ke rumah istrinya, ke kamar istrinya juga pada akhirnya. Gitu. Ini rujuk, gitu. Jadi diharapkan itu, Pak. Diharapkan ada masa pikir-pikir sehingga membatalkan talaknya, gitu, ya. Tapi kita enggak, Pak. Kita kalau udah ditalak tuh langsung pulang ke rumah orang tua, kan, gitu, ya. Harusnya menjalani masa iddah dulu, ya. Masa iddah selama 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid itu, ya. Dan tidak boleh keluar rumah. Dan dalam masa iddah ini, nah itu perempuan atau istri ini masih berstatus sebagai istrinya almarhum, istrinya si suami. Jadi kalau wafat masih dalam masa iddah, dia masih menerima hak waris walaupun sudah ditalak, ya. Tapi kalau talak 3 ya nggak berlaku. Talak 3 itu sudah putus, Pak, ya. Begitu langsung ditalak 3 langsung putus hubungan saling mewarisinya. Baik. Kemudian yang kedua, tadi kan jalur pernikahan, ya, suami istri menikah mewarisi, saling mewarisi. Yang kedua, jalur nasab, jalur hubungan darah keturunan, ya. Nah, kalau ini jalur yang permanen, Pak. Kalau tadi kan temporer, ya, bisa dapat bisa enggak. Kalau putus hubungan pernikahan, jadi putus juga hubungan saling mewarisi. Nah, kalau jalur nasab ini jalur yang tidak bisa putus karena dia hubungan darah tidak bisa dibatalkan, ya. Hubungan darah ini terbagi 3 nanti. Ada yang kerabat ke atas atau dalam bahasa Arab disebut dengan usul. Usul itu kan pohon itu, ya, pokok, ya, ke atas, ya. Bapak, ibu, kakek, nenek itu usul ke atas. Ada jalur furu. Furu itu cabang ke bawah, anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Kemudian hawashi, ke pinggir, saudara, ponakan, paman, sepupu, itu hawashi. Jadi 3 jalur ini yang termasuk ahli waris dari jalur nasab, ya. Karena mohon maaf, kadang-kadang ada sebagian muslim yang mengira, gitu, ya, bahwa ahli waris itu cuma istri dan anak aja, gitu. Ke pinggir nggak dapat, saudara nggak dapat, ke atas nggak dapat. Padahal dalam Islam, ya, 3 jalur ini dapat, ya, termasuk ahli waris. Ke atas usul, ke bawah furu, ke pinggir namanya hawashi, ya. Tapi tidak semua, ya, walaupun ini termasuk kerabat atau punya hubungan darah, tidak semua itu menjadi ahli waris. Ya, ada beberapa ketentuan, ya, kita coba jelaskan. Yang pertama, yang usul, yang ke atas tadi, siapa aja yang termasuk ahli waris, ya. Yang dimaksud usul di sini adalah kerabat almarhum ke atas, yaitu ayah, ibu, kakek, dan nenek.
dengan rincian sebagai berikut. Usul yang termasuk ahli waris adalah dari pihak laki-laki ya, adalah laki-laki yang jalur nasabnya kepada almarhum tidak disela-sela oleh perempuan. Contohnya ayah. Ayah kan nggak ada pemisah ya, langsung ya. Ayah pasti dapat warisan. Ayahnya ayah, berarti kakek dari jalur ayah, dia berhubungan kepada almarhum lewat jalur laki-laki, itu dapat warisan ya. Ayah dari ayahnya ayah, ini apa namanya, walaupun jarang terjadi ya, jarang ada buyut itu dapat warisan dari cicitnya ya. Karena kalaupun ada cicitnya meninggal duluan, itu cicitnya belum punya apa-apa ya, masih kecil ya, belum punya harta. Tapi secara fikih kita bahas, ayah dari ayahnya ayah ini masih kemungkinan dapat warisan, karena tidak ada perempuan dari dalam jalur hubungan kepada almarhum ya. Kemudian usul dari pihak laki-laki yang jalur nasabnya kepada almarhum terhalang oleh perempuan, maka tidak termasuk ahli waris. Contoh siapa? Ayahnya ibu. Kakek dari ibu itu bukan ahli waris, ayahnya ibu. Kenapa? Karena hubungan dia kepada almarhum itu lewat jalur perempuan, ayahnya ibu gitu. Tapi kalau ayahnya ayah, ahli waris. Jadi kakek itu nggak semua kakek dapat, Pak. Hanya kakek dari jalur ayah saja yang dapat warisan. Kalau kakek dari jalur ibu itu bukan ahli waris ya, karena dia terhalang oleh perempuan ya, terhalang oleh perempuan. Kemudian itu dari laki-laki. Usul dari pihak perempuan yang menjadi ahli waris adalah perempuan yang jalur nasabnya kepada almarhum tidak terhalang oleh laki-laki yang bukan ahli waris. Contoh misalnya yang termasuk ahli waris dari jalur perempuan yang usul, ibunya ibu. Nah, kalau ayahnya ibu tadi kan nggak dapat, tapi kalau ibunya ibu dapat, berarti nenek dari jalur ibu itu dapat. Ibunya ayah juga dapat. Jadi kalau nenek, semua nenek dapat, tapi tidak semua kakek itu dapat. Kakek yang dari ayah saja yang dapat. Tapi kalau nenek, dua-duanya dapat. Dari jalur ayah dapat, dari jalur ibu dapat. Ibu dari ibunya ayah itu dapat ya. Contoh usul perempuan yang bukan ahli waris, contohnya misalnya ibu dari ayahnya ibu. Bayang apa? Ibu dari ayahnya ibu. Ibu kita punya ayah, ayahnya punya ibu. Nah, ibunya dari kakek dari ibu ini, nah itu bukan ahli waris. Kenapa? Karena terhalang oleh kakek yang bukan ahli waris. Karena kakek dari jalur ibu itu bukan ahli waris. Ya, maka ke atasnya otomatis bukan ahli waris. Nah, untuk memudahkan, ya, di sini ada bagannya ya. Ini contoh penggambaran untuk ahli waris, siapa saja yang dapat dari jalur usul atau ke atas ya. Yang putih itu ahli waris, yang di blok hitam itu berarti bukan ahli waris ya. Ibu, ayah pasti dapat warisan ya, karena dia tidak terhalang oleh siapapun kepada almarhum kan. Yang ke atasnya lagi, ibunya ayah, ayahnya ayah, dua-duanya dapat. Tapi kalau dari jalur ibu, hanya ibunya ibu aja yang dapat. Tapi kalau ayahnya ibu nggak dapat. Kenapa? Karena ayahnya ibu itu terhalang oleh ibu, yang mana ibu itu perempuan, terhalang oleh jalur perempuan. Ya, ke atasnya ayah ya, ada ayah punya ibu, ibu ini punya ayah. Ayah, ibu, ayah, ayah dari ibunya ayah. Agak pusing Pak ya nyebutnya ya. Ayah dari ibunya ayah. Ayah dari ibunya ayah ini hitam tuh Pak, nggak dapat. Ya, kenapa? Dia lewat jalur perempuan, ada perempuan di bawahnya. Ayah dari ibunya ayah, meskipun dari jalur ayah, tapi dari ibunya ayah itu nggak dapat ya. Tapi kalau ibu dari ibunya ayah masih dapat ya. Ayah dari ayahnya ayah dapat, karena nggak terhalang oleh perempuan. Ya. Dari jalur ibu lebih sedikit lagi yang dapat. Ya, dari jalur ibu ini yang dapat cuma ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu. Jalur perempuan semuanya. Ya. Tapi kalau dari jalur laki-lakinya, ayahnya ibu nggak dapat, apalagi ke atasnya. Ayah dari ayahnya ibu, ibu dari ayahnya ibu, ya, ayah dari ibunya ibu. Wah, ini nggak dapat. Ya. Artinya gini Pak, pokoknya yang laki-laki kalau ke bawahnya ada perempuan yang menghalangi dia kepada almarhum, maka otomatis itu bukan ahli waris. Tapi kalau yang perempuan itu walaupun di bawahnya ada perempuan, tetap ahli waris. Asalkan tidak ada laki-laki yang bukan ahli waris. Kira-kira paham Pak ya? Nah ini walaupun ini jarang terjadi Pak ya. Paling banter itu ke kakek ya. Kalau sudah ke atasnya lagi biasanya udah wafat duluan Pak ya, kakek buyutnya itu ya, sebelum cicitnya.
Baik. Jadi intinya kalau ada kakek itu tidak semua dapat, ya, hanya dari jalur ayah yang dapat. Tapi kalau nenek semuanya dapat, mau dari jalur ayah mau dari jalur ibu, ya. Baik. Kita kembali ke PDF-nya. Oke. Ini dari usul. Yang kedua furu, ya. Furu itu berarti ke bawah. Ahli waris dari jalur nasab yang ke bawah. Furu adalah kerabat almarhum ke bawah, yaitu anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Dengan rincian sebagai berikut. Pertama, furu yang merupakan ahli waris adalah furu baik laki-laki maupun perempuan yang jalur nasabnya kepada almarhum tidak terhalangi oleh perempuan. Contoh, furu yang termasuk ahli waris, anak laki-laki, anak perempuan, ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, itu ahli waris. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Contoh yang bukan ahli waris, ya, cucu dari anak perempuan, itu bukan ahli waris. Kenapa? Karena kepada almarhum dia lewat jalur perempuan, ya. Kira-kira bagannya seperti ini, ya. Oke. Jadi yang ahli waris itu yang dari jalur laki-laki saja, ya. Anak laki-laki, misalnya almarhum punya anak laki-laki, punya anak perempuan, dua-duanya ahli waris karena langsung, ya, hubungannya padahal tidak terhalang oleh siapapun, ya. Tapi ke bawahnya yang jadi ahli waris itu ya hanya dari laki-laki saja. Anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki. Tapi kalau dari anak perempuan, dua-duanya nggak dapat, mau laki-laki mau perempuan. Cucu itu kalau dari anak perempuan maka bukan ahli waris, meskipun sama-sama cucu, ya. Tapi kalau dari jalur perempuan dia bukan ahli waris, ya. Kemudian kalau kita tarik ke bawah lagi, misalnya anak laki-laki punya anak perempuan. Nah, berarti cucu, ya. Cucu ini punya anak lagi, cicit. Nah, cicit yang ahli waris juga cicit dari cucu yang laki-laki. Kalau cicit dari cucu perempuan itu juga bukan ahli waris. Pokoknya dia kalau ada jalur perempuan di situ, maka ke bawahnya dia jadi tidak termasuk ahli waris. Hanya dari jalur laki-laki saja. Kok kenapa bisa begitu? Karena memang Nabi mengatakan begitu, Pak, ya. Alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikanlah hak waris kepada siapa yang berhak, dan apa yang tersisa maka berikan kepada ahli waris terdekat dari laki-laki, kata Rasulullah, ya. Asobah namanya, dari jalur laki-laki, ahli waris yang laki-laki dari jalur laki-laki. Nah, itu memang hukum waris Islam ini patriarki sebenarnya, Pak. Dari jalur laki-laki semuanya, ya. Dari jalur perempuan ini biasanya nggak dapat, gitu, ya. Ahli waris yang terhubung kepada almarhum lewat perempuan, nah itu biasanya bukan ahli waris, ya. Nah, yang ketiga hawashi. Hawashi ini tadi ahli waris jalur nasab yang ke pinggir, ya. Saudara, paman, ponakan, sepupu, ya. Nah, siapa yang dapat hawashi dari pihak laki-laki yang termasuk ahli waris adalah yang jalur nasabnya kepada almarhum lewat jalur laki-laki. Seperti saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seayah saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara, langsung aja, Pak, ya, biar nggak pusing, ya. Kita lihat bagannya. Nah, ini kalau kita lihat hawashi ini jalurnya seperti ini. Jadi kalau saudara langsung, ya, asalkan dia saudaranya almarhum, ya, punya hubungan darah, meskipun dari salah satu orang tua, itu dia ahli waris, Pak. Jadi ada tiga tuh, ada saudara seayah seibu, ada saudara seayah saja, ada saudara seibu saja. Itu tiga-tiganya ahli waris, ya. Tiga-tiganya masuk dalam daftar ahli waris. Jadi saudara tiri itu bisa jadi dapat warisan. Saudara tiri itu maksudnya saudara seayah saja, misalnya beda ibu, ayahnya pernah nikah 2 kali, dari masing-masing istri punya anak, ayahnya sama, ibunya beda, berarti saudara seayah. Nah, itu mereka bisa saling mewarisi, ya. Atau saudara seibu saja, ibunya pernah nikah 2 kali misalnya, jadi masing-masing suami punya anak, ibunya sama, bapaknya beda, mereka bisa saling mewarisi, saudara seibu ini, ya. Jadi saudara ini asalkan dia punya hubungan darah meskipun dari sebelah, dari ayah saja atau dari ibu saja, mereka adalah bisa dapat warisan asalkan tidak terhijab. Nanti ada syaratnya, ya. Jadi tidak semuanya ini pasti dapat. Masuk dalam daftar, iya. Tapi apakah faktanya dia dapat atau enggak? Belum tentu. Tapi paling tidak dia masuk dalam daftar ahli waris, masuk dalam daftar calon penerima warisan, ya.
Tapi kalau kita bicara keponakan, berarti di bawahnya saudara ya, setingkat di bawah saudara, yaitu keponakan. Nah, kalau keponakan kita bicara cuma dua yang dapat warisan, yaitu keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, dan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja. Berarti kalau keponakan laki-laki dari saudara seibu nggak dapat, atau keponakan perempuan, ya keponakannya perempuan dari semua saudara pasti nggak dapat. Jadi harus keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, atau keponakan laki-laki dari saudara seayah. Itu baru ponakan yang mungkin dapat warisan. Mungkin dapat warisan. Ya, dapat atau enggak? Ya, boleh jadi nggak dapat karena mungkin terhijab. Tapi dia paling tidak termasuk dalam daftar calon penerima warisan. Ya, ponakan ini, Pak ya. Adapun misalnya paman tadi ya, paman itu ya yang termasuk ahli waris hanya paman dari jalur ayah. Ya, paman dari jalur ibu bukan ahli waris. Berarti kakak atau adiknya ayah. Yang laki-laki, ya. Kalau yang perempuan berarti bibi. Nah, bibi ini mau dari jalur ayah, mau dari jalur ibu, dua-duanya bukan ahli waris. Jadi hanya paman, berarti kan laki-laki ya. Paman dari jalur ayah. Jadi saudaranya ayah, saudara laki-lakinya ayah. Mau itu saudara seayah seibunya ayah, atau saudara seayah saja ya. Saudara seayahnya ayah, itu masih termasuk ke dalam daftar calon penerima warisan. Meskipun Pak ini memang kasusnya jarang ya, karena selama dia punya anak laki-laki, atau misalnya punya ayah ya, maka otomatis paman-paman, ponakan dan sepupu ini nggak dapat sebetulnya ya. Tapi kalau ada maka paman yang dapat hanya dari jalur ayah saja. Paman dari ibu berarti kakak atau adiknya ibu. Ya sesuai hadis tadi ya, fali aula rajulin dzakar, diberikan kepada ahli waris terdekat dari pihak laki-laki dari jalur laki-laki. Berarti kalau dari jalur perempuan meskipun dia laki-laki ya dia tidak termasuk ahli waris. Gitu Pak ya. Sepupu yang dapat juga hanya sepupu laki-laki. Sepupu yang laki-laki dari paman ya, dari pihak ayah. Ya, ke bawahnya berarti yang laki-laki itu dapat. Kalau sepupunya perempuan otomatis bukan ahli waris karena dia tidak termasuk ke dalam asobah ya, yang disebutkan dalam hadis ya. Baik, yang ketiga, nah ini sekarang sudah nggak ada ya, jalur memerdekakan budak. Jadi zaman dulu ketika perbudakan masih ada ya, orang yang pernah memerdekakan budaknya kemudian merdeka, jadi orang merdeka, bukan jadi budak lagi ya, dimerdekakan oleh tuannya. Kemudian dia misalnya jadi orang kaya, sukses, meninggal, nggak punya ahli waris, maka harta warisannya itu Pak diberikan kepada orang yang pernah memerdekakannya dulu, kepada mantan tuannya dulu Pak ya. Nah, jadi ini salah satu sebetulnya hikmahnya untuk memotivasi orang supaya mau memerdekakan budak, karena Islam itu datang salah satu misinya adalah untuk menghapuskan perbudakan di masa itu ya. Jadi banyak syariat yang mendorong orang untuk memerdekakan budak. Kalau ada pelanggaran syariat ya, dendanya diantaranya harus memerdekakan budak gitu ya. Termasuk orang memerdekakan budak itu bisa menerima bagian waris dari mantan budak yang pernah dia bebaskan. Nah ini terpenting syarat pembagian waris. Iya, misalnya dia terdaftar sebagai ahli waris, tapi boleh jadi atau belum tentu dia dapat warisan. Ada syarat yang lain. Pertama, pewaris dipastikan telah wafat. Ini penting Pak ya, jangan sampai bagi waris kalau pewarisnya masih hidup. Ya, saya pernah cerita ada ibu-ibu konsultasi ya, nanya tentang warisan dan curhat masalah saudara-saudaranya itu berantem semua Pak gara-gara warisan ya. Lama dia cerita sampai nangis-nangis, terakhir ditanya, "Bu, mohon maaf nih lama cerita, nangis-nangis, banyak yang ribut. Kalau boleh tahu siapa yang wafat?" Jawabnya apa? "Belum ada sih Ustaz," gitu ya. Yang wafatnya belum ada tapi sudah ribut ya. Masalah warisan ini nggak bisa Pak ya. Namanya warisan itu harus ada yang wafat dulu. Memang si bapaknya ini sudah sakit-sakitan, sudah bolak-balik ke rumah sakit gitu ya, tapi kan masih hidup gitu ya. Boleh jadi Allah hilangkan penyakitnya ya, jadi orang sehat, sembuh lagi. Sebaliknya anak yang rebutan ini Pak boleh jadi Allah wafatkan, kecelakaan, meninggal gitu ya. Malah orang tuanya jadi ahli waris gitu ya. Nah, jadi pastikan dulu ada yang meninggal ya. Kemudian yang kedua ya, ahli waris hidup saat pewarisnya wafat. Jadi ahli warisnya yang menerima waris itu yang masih hidup pada saat almarhum wafat. Kalau sudah meninggal duluan, dia tidak termasuk dalam daftar ahli waris. Misalnya almarhum punya 5 anak
Ketika almarhum wafat, anak pertama sudah wafat duluan. Yang sisa cuma 4 anak. Maka yang dibagi cuma 4 anak saja. Yang anak yang pertama ini sudah wafat duluan, dia tidak masuk dalam daftar ahli waris. Jadi nggak lari ke cucunya nanti. Ya nggak lari, kenapa? Karena anak ini sudah dari awal sudah tidak dianggap sebagai ahli waris, karena syaratnya harus hidup pada saat almarhum ini wafat. Harus hidup. Meskipun setelah itu dia ikut wafat juga. Ada orang tua anak boncengan motor, bapak dan anaknya. Kemudian kecelakaan di jalan, bapaknya meninggal di tempat. Anaknya meninggal 5 menit kemudian. Tapi pada saat bapak ini wafat, anak laki-laki ini masih hidup. Berarti dia dapat jatah warisan Pak dari bapaknya. Meskipun 5 menit berikutnya dia ikut wafat. Nah, tapi kan wafat juga. Lalu kemana kan ini harta warisan dari bapaknya? Ya itu digabung dengan hartanya dia. Digabung dengan hartanya dia, diberikan kepada ahli warisnya dia. Mungkin dia punya istri, mungkin dia punya anak juga, ya. Nah, jadi ada 2 kali pembagian. Ada 2 orang meninggal, berarti 2 kali pembagian. Jadi hidup pada saat pewarisnya wafat. Kemudian yang ketiga, penerima waris dipastikan terdaftar sebagai ahli waris. Tadi daftar sudah disebutkan, ya. Ini daftarnya ada 25 orang atau pihak yang menerima warisan. Nanti silakan dilihat Pak di makalahnya ya, yang nggak punya nanti PDF-nya bisa silakan Pak dilihat. Kira-kira disimulasikan aja nanti kalau misalnya bapak saya meninggal, misalnya gitu ya. Kita termasuk dalam daftar ahli waris apa enggak nih? Atau kita punya saudara yang meninggal, kita termasuk ahli waris apa enggak? Lihat dalam daftarnya, kita ini sebagai apa dari almarhum ya? Masuk nggak di sini? Ya, pernah ada orang yang dia konsultasi masalah warisan, dia nanya, "Ustaz, ini ada saudara saya meninggal, saya dapat apa enggak?" Ya, dikasih aja tuh daftarnya, ya. Nih, daftar ahli waris. Kok saya nggak ada Ustaz di sini? Ini salah cetak kali Ustaz, gitu ya. Salah cetak gitu ya. Ya memang nggak ada gitu ya, nggak bisa dipaksakan. Kalaupun dia buka kerabat almarhum, tapi kalau tidak termasuk dalam daftar ini 25 orang ini ya bukan ahli waris. Bahkan yang 25 ini pun belum tentu semuanya dapat warisan, karena ada syarat berikutnya apa? Yaitu tidak terhijab, tidak terhalangi oleh ahli waris lain yang lebih dekat. Nah, nanti kita akan bicara masalah hijab insya Allah dalam pertemuan khusus ya. Misalnya cucu, kalau masih ada anak laki-laki, maka cucu ini nggak bisa dapat karena terhijab oleh anak laki-laki. Begitupun saudara, kalau masih ada anak laki-laki atau masih ada ayah, maka saudara ini nggak dapat ya. Begitupun ponakan, kalau ponakan masih ada saudara, ponakan nggak dapat ya. Paman kalau masih ada saudara, paman nggak dapat, terhijab oleh saudara. Sepupu kalau masih ada paman, maka sepupu ini nggak dapat karena terhijab. Ya pokoknya yang lebih dekat kepada almarhum itu akan biasanya menghijab ahli waris yang lebih jauh secara nasab. Ya. Jadi walaupun dia terdaftar, belum tentu dapat, apalagi yang tidak terdaftar. Ya. Yang kelima, ahli waris tidak gugur haknya. Boleh jadi dia terdaftar tidak terhijab, tapi bisa gugur haknya. Karena apa? Karena membunuh misalnya, membunuh calon pewarisnya. Bapaknya kaya raya sudah tua, ditunggu mati nggak mati-mati Pak itu bapaknya ya, pengen dapat warisan. Akhirnya diajak ke Monas ya, diajak naik ke atas Pak, sampai atas dijorokin Pak, gitu ya, jatuh meninggal. Berarti membunuh calon pewarisnya. Nah ini tidak dapat bagian. Ya. Atau karena misalnya murtad, ya, gugur haknya karena dia murtad. Dia anaknya, anak laki-laki, tidak terhijab, anak laki-laki tidak begitu terhijab. Tapi dia sebelum bapaknya meninggal dia sudah murtad duluan. Maka dia tidak mendapat hak waris. Ya, mohon maaf, ya, tidak mendapat hak waris. Tapi kalau kasusnya begini Pak, dia murtadnya setelah bapaknya wafat, dapat atau enggak Pak? Kalau murtadnya setelah bapaknya wafat, dapat Pak. Ya, karena patokannya pada saat bapaknya itu wafat, dia muslim atau enggak. Jadi kalau misalnya pas bapaknya wafat, hari Selasa bapaknya wafat, dia masih muslim, reboknya dia murtad, ya, harta belum dibagi nih Pak, masih dapat Pak. Jadi kalau orang mau murtad tapi dia paham ilmu waris Pak, ya dia murtadnya tunggu bapaknya wafat dulu, gitu, baru murtad gitu ya, biar dapat bagian waris. Nah jadi murtad atau misalnya membunuh atau jadi budak. Kalau orang tadinya merdeka, kemudian diperbudak jadi budak karena misalnya kalah perang, ya ditawan oleh musuh jadi budak. Nah yang tadinya dapat warisan dari bapaknya, karena jadi budak dia nggak dapat warisan lagi. Karena budak tidak menerima hak waris dari kerabatnya yang meninggal. Karena hartanya budak adalah harta milik tuannya. Bahkan budak itu sendiri adalah harta milik tuannya. Ya. Sekarang udah nggak ada perbudakan. Nah kalau sekarang budak dapat Pak, ya. Budak letik ya, orang Bandung gitu ya, di Bandung banyak budak ya. Nah budak letik dapat anak kecil Pak, gitu ya. Karena jangan anak kecil Pak, anak yang masih dalam kandungan
itu sudah dapat hak waris, asalkan sudah ditiupkan ruhnya. Jadi misalnya ada istri mengandung usia 6 bulan atau 8 bulan misalnya Pak ya, bapaknya wafat masih dalam kandungan, maka si janin dalam perut ini juga dapat jatah bagian ya, karena sudah ditiupkan ruhnya, sudah jadi anak meskipun belum lahir ya. Tinggal nanti ya kapan pembagian ya, kalau bisa ditunggu lahir ya. Kenapa? Karena ini belum ketahuan nih anaknya laki atau perempuan, atau misalnya selamat atau enggak, atau misalnya kembar atau enggak, kan belum tahu ya, walaupun sudah bisa dideteksi dengan USG misalnya gitu ya. Oke. Kemudian yang keenam, harta peninggalan masih tersisa setelah di luar kewajibannya. Ini penting Pak, hartanya masih sisa tuh, harta almarhumnya. Bayarkan dulu hutangnya, bayarkan wasiatnya, kalau sisa berarti dapat dibagi waris. Tapi kalau misalnya jangankan buat bagi waris, buat nutupin hutangnya aja kurang, nah berarti nggak ada bagi waris ya. Minus berarti Pak ya, yang ada bukan bagi waris tapi bagi hutang ya. Jadi syarat penting gitu ya. Yang berikutnya, nah ini sudah selesai Pak ya, waktunya sudah jam 6, saya persingkat aja. Ini ada hal-hal yang tidak berpengaruh dalam pembagian warisan. Tadi kan yang penting sudah memenuhi syarat yang tadi dapat. Adapun hal-hal di luar itu maka tidak menjadi pengaruh dalam bagi waris. Misalnya masalah usia ini nggak berpengaruh dalam bagi waris. Misalnya Pak almarhum punya 2 anak. Anak pertama usianya 30 tahun, anak kedua usianya baru 3 bulan misalnya Pak. Dari istri kedua berarti kan gitu ya. Dari istri pertama punya anak Pak 30 tahun tuh, anaknya udah kuliah, udah nikah. Tapi dia punya anak lagi dari istri mudanya baru 3 bulan. Ini sama-sama anak, walaupun usianya jauh beda, tapi bagiannya sama. Ya. Nggak bisa misalnya anak yang sudah tua 30 tahun ini dia menuntut hak waris lebih banyak karena dia lebih tua. Nggak berpengaruh Pak ya. Selama dia sama-sama anak laki-laki misalnya, maka bagiannya sama. Atau misalnya jasa ya, ada anak yang merasa punya jasa lebih kepada almarhum, dia nuntut hak waris yang lebih banyak, nggak bisa. Sekali lagi warisan itu adalah jatah dari Allah, bukan pemberian dari almarhum, bukan berdasarkan jasa, bukan ya. Kekayaan ya, ada ahli waris anak yang misalnya sudah kaya, ada anak yang belum kaya, jatahnya sama aja secara warisan. Adapun nanti kalau misalnya ada anak yang sudah kaya pengen ngasih jatah kepada yang adiknya yang miskin misalnya yang belum kaya, ya boleh, tapi akan hibah. Awal warisan tetap sesuai wasiat dari Allah. Atau status pernikahan, yang satu belum menikah, yang sudah menikah, udah kita kasih yang udah nikah ini lebih banyak. Kenapa? Karena kebutuhannya lebih banyak, yang nggak ada urusan Pak ya, itu lain hal. Atau dicintai atau tidak, ada anak yang dia selama hidupnya orang tuanya paling suka, paling sayang sama anak itu ya, maka tidak bisa diberikan hak waris lebih banyak karena alasan like and dislike ya. Jadi karena apa? Karena ini sekali lagi bukan pemberian almarhum. Kalau almarhum yang ngasih, oke lah ya, selama dia masih hidup misalnya, ada bapak yang bagi-bagi uang dengan cara hibah, ya itu bisa saja ada anak yang dikasih lebih karena dicintai oleh bapaknya, itu hibah. Tapi kalau warisan, orangnya sudah wafat, maka tidak lagi ada kaitan dengan disayang atau tidak oleh almarhum, karena kalau sudah wafat yang berlaku adalah hukum waris wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini terkait dengan ahli waris bagian 1 ya. Selebihnya saya persilakan kalau ada 1 atau 2 jemaah yang ingin menambahkan atau bertanya, tafadhol. Ini Ustaz mengajukan pertanyaan. Ya. Mungkin lebih enak kita membahasnya dalam bentuk kasus ya Pak Ustaz. Ya. Karena kalau dalam bentuk seperti itu kita mudah-mudahan para kita ada pusing kelihatannya. Saya ingin menurut satu contoh kasus. Misalkan kita ketahui bahwa pada saat si ahli waris itu meninggal, sebaik-baiknya harta itu harus segera dibagikan. Contoh kasus yang pertama saya ingin menyampaikan, misalkan ada satu suami istri yang dimana baik istri atau suami yang meninggal pasti itu buka waris kepada anak-anaknya, bahkan kepada salah satu suami atau istrinya. Sementara rumah itu adalah rumah tinggal bersama mereka gitu. Nah, bagaimana secara Islam membagikan rumah itu supaya itu hak daripada si anak bisa dibagikan, sementara kalau itu dijual atau dibagikan sehingga menimbulkan pertanyaan di mana tinggal si ayah atau si ibunya nanti. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua terkait dengan masalah, misalkan ada satu rumah
itu sudah harus dibagikan kepada anak-anaknya, yang dimana ayah dan ibu sudah meninggal. Namun 5 ahli waris sebagai contoh saya sampaikan di sini, misalkan rumah itu kalau dijual harganya jatuh sekali. Contoh pada waktu pandemi misalkan kita bilang, sementara salah satu ahli waris itu membutuhkan sekali biaya. Bagaimana solusinya supaya rumah ini bisa dibagikan dan salah satu atau beberapa ahli waris yang membutuhkan uang itu bisa juga diberikan haknya, sementara sebagian merasa keberatan kalau dijual dalam kondisi seperti ini harganya sangat-sangat di bawah. Dan bagaimana solusi dalam hukum Islam yang bisa kita lakukan untuk supaya tidak melanggar syariat Islam? Yang pernah terjadi adalah kalau misalnya konteks seperti itu, ada salah satu ahli waris yang mampu dibiaya dulu. Misalkan rumah itu harganya 1 M, harusnya bisa waktu 2 ke 3 M. Diambil patokan misalkan 1 M, dibagilah rata, sehingga yang si anak yang tadi yang menuntut itu diberikan dulu haknya. Tapi seandainya itu nanti laku dijual menjadi 2 miliar, apakah dia masih punya hak? Itu kira-kira contoh kasus. Terima kasih Pak. Baik, jadi sekaligus menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Pembagian waris itu Pak, itu bukan bagi uang ya, bukan bagi cash. Bagi waris itu adalah memecah hak milik, Jadi yang penting ketika harta ini ditinggalkan almarhum, jelas ini punya siapa, itu yang penting. Itu namanya bagi waris. Jadi tidak harus dijual, tidak harus diuangkan dulu baru dibagi uangnya, enggak. Bagi waris itu adalah membagi hak kepemilikan, memecah hak kepemilikan. Tadinya rumah itu milik almarhum sendirian, ketika dia wafat maka rumah ini kepemilikannya dipecah. Bukan rumahnya yang dipecah-pecah Pak, gitu ya, dipotong-potong atau dijual, diuangkan, enggak. Dipecah kepemilikannya, jadi sahamnya yang dipecah itu. Jadi yang tadinya misalnya rumah itu 100% milik almarhum satu orang, wafat, berarti nanti dipecah tuh. 1/8-nya punya istri, 7/8-nya punya anak. Oke, selesai, itu bagi waris sudah selesai Pak, bagi saham aja. Jadi secara kepemilikan rumah ini jelas punya siapa. 1/8-nya punya ibu, punya istri almarhum, 7/8 misalnya sisanya punya anak-anak. Ya. Nah urusan nanti kan ini rumah bersama, kalau misalnya dibagi waris siapa yang di mana tinggalnya ibu misalnya, ya, karena ibu nggak punya rumah lain. Nah itu urusan lain Pak. Artinya tidak harus bagi waris itu dengan mengusir ibu, yaitu berarti durhaka tuh anaknya gitu ya. Nah yang penting bagi waris tadi membagi sahamnya dulu, bagi saham kepemilikan jelas. Pokoknya ibu tahu ya bahwa di sini itu bagian ibu 1/8. Nah urusan siapa yang mau tinggal di situ silahkan rapat pemegang saham, ya, RUPS, rapat umum pemegang saham. Silahkan dirapatkan, anak-anak sama ibu rempuk tuh. Ya ini kan kita sama-sama pemilik dari rumah ini Bu, gitu ya. Kita juga punya hak, ibu punya hak ya. Tentu kita nggak mungkin ngusir ibu. Silahkan ibu selama ibu hidup silahkan tinggal di sini. Ya berarti ibu numpang ya di 7/8 rumah anaknya. Ya kan anak kalau sampai ngusir ibunya durhaka juga kan anaknya. Karena sepeninggal bapak, ibu itu adalah tanggung jawab anak. Anak yang harus menafkahi ibu. Gitu. Jadi walaupun bagian waris ibu ini lebih kecil daripada anak-anak, tapi ingat anak itu sepeninggal bapaknya itu mereka harus menafkahi ibunya. Gitu. Jadi itu Pak. Jadi bukan membagi itu tidak harus dijual, tidak harus dengan mengusir ibu, enggak. Tapi yang penting menentukan kepemilikan, ya, memecah hak milik, ya. Urusan siapa yang menempati silahkan, ya. Atau misalnya udah kan 1/8 punya ibu, 7/8 punya kita. Udah kita kan anak-anak juga sudah mapan semua, sudah punya rumah masing-masing, udah 7/8 bagian kita hibahkan buat ibu semua. Jadi 100% jadi milik ibu, ya boleh dihibahkan, gitu kan. Jadi itu Pak. Jadi tidak harus dijual dan atau diuangkan, yang penting bagi saham. Nah kalau misalnya begini tadi, kasusnya adalah ini rumah ada ahli waris yang nggak mau jual, tapi ada ahli waris yang butuh uang. Dia memang pengen rumah itu dijual, tapi ahli waris yang lain punya pendapat tadi, misalnya kalau dijual harganya jatuh nih, sayang, mendingan kita tunggu nanti sampai misalnya harganya stabil gitu ya. Tapi ada ahli waris yang sudah darurat nih, punya uang, maka dicari titik temunya gimana caranya. Misalnya kan sahamnya sudah jelas tadi ya, saham Syahdak ini misalnya dia punya sekian persen dari nilai rumah itu, ya udah bayarin aja sahamnya sama anak yang lain yang punya uang. Misalnya dibayarin sahamnya itu oleh anak kakaknya misalnya yang punya uang, udah kamu kan butuh uang, sini bagian kamu tak bayarin deh misalnya.
Berapa ya, kita appraisal dulu rumah, harga rumah kira-kira berapa ya. Berarti bagian kamu itu sekian rupiah ya. Udah saya bayarin. Berarti kalau sudah dibayarin, sahamnya sudah dibeli, berarti dia sudah nggak punya kepemilikan lagi dari rumah itu. Sudah keluar dari ahli waris tuh. Berarti kalau nanti misalnya dijual, ya dia udah nggak dapat bagian lagi karena sahamnya sudah dibeli, gitu Pak. Jadi itu masalah saham aja Pak ya. Kalau dia punya misalnya ada sebagian pengen dijual, ada sebagian nggak pengen dijual, ya silakan cari titik temunya aja, dibicarakan ya bagaimana solusinya, apakah mau dibeli oleh ahli waris yang lain atau mau gimana gitu ya. Jadi yang penting sudah jelas ini milik siapa. Itu tujuan dari pembagian waris sebetulnya Pak ya, menentukan siapa pemiliknya. Urusan mau dijual, mau disewakan, mau dikontrakin, itu silahkan rapat pemegang saham tadi. Saya kira itu. Ada lagi? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ahli waris mendapat bagian sebagai ahli waris. Pewaris memberikan kepada ahli waris. Ahli waris ini perempuan. Dari tenggang masa waktu, ahli waris ini punya kebun. Lalu begitu lama sekali ahli waris perempuan ini tadi meninggal. Kemana diwariskan? Apakah dia jadi pewaris atau kemana hartanya? Ini kebun punya siapa Pak? Mohon maaf. Kebun ini tadi kan dia ahli waris. Dia ahli waris. Orang tuanya wafat berarti kan? Iya, jadi ahli waris kan dapat kebun. Dapat kebun dari warisan bapaknya Iya. misalnya. Terus dalam waktu yang lama ahli waris yang punya kebun ini meninggal, kemana? Ya kepada ahli warisnya Pak, pada ahli waris si almarhumah ini. Siapa punya yang almarhum ahli warisnya? Tadi Sudah nggak ada lagi. yang 25 tadi nggak ada semua Pak? Iya. 25 tadi ya? Nggak cuma anak ya, ada anak, nggak ada anak, saudara ada nggak saudara? Gitu ya? Nggak ada sama sekali semua. Nah di sini ulama beda pendapat. Kemana ini hartanya? Sebagian ulama mengatakan madzhab Syafi'i itu dikembalikan kepada baitul mal. Zaman dulu ada baitul mal Pak. Baitul mal itu kas negara untuk kemaslahatan umat Islam. Ya, jadi masuk ke sana ke baitul mal. Sebagian pendapat mengatakan diberikan kepada namanya zawil arham. Zawil arham itu adalah kerabat jauh almarhum yang dia tidak termasuk sebagai ahli waris. Misalnya mungkin punya siapa Pak kerabat jauhnya ya? Ya mungkin siapa kerabat jauh itu contohnya bibi kan kerabat juga tapi bukan ahli waris, namanya zawil arham. Nah bibi ini bisa dapat sebetulnya kalau tidak ada ahli waris sama sekali. Masalahnya ini nggak ada semua, misalnya sebatang kara apa nggak ada sama sekali saudara. Nah ini kembali ke baitul mal berarti. Cuma masalahnya baitul mal sekarang di Indonesia tuh siapa? Ya. Itu masalahnya ya. Kalau zaman Nabi kan itu resmi punya negara yang memang itu kas yang diperuntukkan untuk masalah umat Islam, khusus umat Islam. Nah kalau sekarang kira-kira ke siapa Pak? Ya. Mungkin ke Baznas mungkin ya, mungkin ke Lembaga Zakat Nasional gitu ya. Mungkin itu. Kalau memang tidak ada lagi ahli waris gitu. Tapi kalau masih ada kerabat lain yang dia sebetulnya bukan ahli waris, namanya zawil arham, bisa dapat. Cucu dari anak perempuan atau bibi ya, atau ponakan perempuan itu bisa dapat. Kalau tidak ada ahli waris yang 25 orang tadi. Itu Pak. Ya. Ya, ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang itu kan aset itu kan dibuktikan dengan sertifikat. Kalau dulu kita suami kerja, terus kita beli aset itu atas nama istri. Nah itu istilahnya itu milik istri atau milik suami ya Pak? Tergantung akad si suami ini Pak, tergantung niat dari suami ini. Ketika membeli tanah atau rumah di atas namakan istrinya, itu maksudnya apa? Akadnya apa? Nah ini yang harus jelas Pak. Apakah akadnya itu hibah, memindahkan kepemilikan kepada istri, berarti sudah jadi milik istri. Kalau hibah berarti kalau suami wafat yang nggak dibagi waris, ini sudah jadi milik istri. Tapi boleh jadi Pak, atas nama itu bukan hibah namanya, bukan hibah maksudnya, tapi apa? Sekedar pinjam nama aja, formalitas aja. Mungkin biar gampang ngurusnya ke misalnya ya ke kelurahan atau kemana gitu ya, biar gampang aja. Tapi secara niat dan maksud dari suami ini ya nggak pengen menghibahkan buat istri, tetap milik suami. Cuma buat masalah formalitas aja, pinjam nama doang Pak.
Nah kalau cuma pinjam nama, suami wafat ya dibagi waris. Kenapa? Karena masih milik suami, meskipun sertifikatnya atas nama istri. Ya cuma kalau dibawa ke pengadilan otomatis istri menggugat misalnya, istri menang Pak gitu ya, karena atas nama istri. Tapi kalau bicara hak waris, ini tetap dibagi waris. Kenapa? Karena suami akadnya bukan hibah. Maka Pak sekali lagi, walaupun atas nama istri itu harus jelas akadnya Pak. Kita mumpung ini suami istri masih hidup semua, pastikan jelaskan akadnya. Ini rumah ini milik siapa? Memang sih atas nama istri, tapi harus jelas ini atas nama doang atau memang niatnya hibah. Karena kalau misalnya suami cuma niatnya atas nama doang, nggak menghibahkan, wafat Pak, belum disampaikan itu maksud kepada istrinya. Ketika wafat, istri mengaku bahwa itu milik dia, padahal belum ada akad hibah. Boleh jadi istri itu memakai atau menggunakan yang bukan haknya, ya, menuntut yang bukan haknya. Karena suami tidak pernah menghibahkan, berarti suami nggak ridho, gitu ya. Jadi harus ada akad. Perpindahan harta itu harus ada akad. Mau itu hibah, mau itu pinjam, mau itu ya. Suami misalnya beli mobil baru, dia bilang ke istrinya, "Dek, ini pakai aja mobilnya." Nah, pakai aja ini ambigu, Pak, ya. Belum jadi akad. Akadnya harus jelas. Pakai aja ini apakah maksudnya meminjamkan, miliknya masih milik suami, ya, atau memang hibah kepada istri. Nah, itu kita ini dalam keluarga kita masih tabu, Pak, membicarakan masalah kejelasan harta itu, tapi memang harus dibicarakan, karena kalau tidak ini jadi bom waktu, kemudian hari nanti bisa pecah, bisa meledak bom waktunya itu, kalau memang tidak ada kejelasan harta suami dan istri. Jadi sekali lagi dijelaskan dengan akad pernyataan yang jelas dari suami, niatnya apa, apakah hibah atau cuma pinjam nama. Saya kira itu, Pak. Cukup? Yes, ya. Sebenarnya sama seperti pertanyaan beliau tadi itu yang saya tanyakan. Tapi kalau sudah terjadi, jadi maksud saya memang suami istri kerja sama, kerja bareng, tapi itu yang rajin ngumpulin itu kan istrinya ya, artinya dia kasih ke istrinya semua, istri ikan aset dan sertifikat atas sama istrinya. Itu haknya itu totalitas istrinya atau? Ya, lagi-lagi harus dibicarakan, Pak. Lagi-lagi harus ada pembicaraan antara suami istri untuk membicarakannya kejelasan kepemilikan harta punya siapa. Jangan udah pokoknya punya barang aja. Punya barang itu ya persentasenya berapa gitu. Apakah 70-30, apakah 50-50, 60-40 gitu ya. Karena ini masalah kejelasan harta ini buat nanti, Pak, buat kedepannya. Kan suami istri itu tidak selamanya hidup bersama, pasti akan berpisah, baik itu perceraian atau salah satu meninggal duluan. Nah, itu harus jelas, karena akan dibagi itu hartanya. Kalau nggak jelas, ya harta mana yang akhirnya kan banyak terjadi di kita itu, ketika suami meninggal atau istri meninggal, pasangannya masih hidup nggak dibagi kan biasanya. Kenapa? Karena ini nggak jelas mana harta suami, mana harta istri, nggak dibagi akhirnya, dikuasai oleh pasangannya malah. Ya, suami meninggal, karena hartanya ini bingung mana punya suami mana istri, akhirnya nggak dibagi waris, dikuasai semua oleh istrinya. Padahal 7/8 itu hak anak, istri cuma dapat 1/8. Nah, itu namanya makan harta anak yatim. Yang makan bukan orang lain, ibunya sendiri. Nah, itu kalau tidak jelas. Jadi kejelasan itu ya untuk ke depan maksudnya, supaya untuk bagi warisnya jelas. Jadi perlu ada kejelasan. Mau izin satu lagi. Ya. Ini kejadian bapak ibu saya sudah meninggal. Saya punya saudara 5, perempuan dan laki-laki. Terus kakak perempuan saya meninggal. Apakah keponakan saya mendapatkan ahli waris? Ponakan dari siapa? Dari kakak perempuan saya. Asalkan tidak ada saudara laki-laki, ya. Masih ada saudara laki-laki apa enggak? Masih. Berarti ponakan nggak bakal dapat, terhijab namanya, Pak. Jadi ponakan nggak dapat karena ponakan terhijab oleh saudara laki-laki. Jadi misalnya kan bapak punya 5 saudara nih kan, ada laki-laki ada perempuan, salah satu meninggal, misalnya anak yang keberapa nih misalnya yang wafat, anak pertama atau anak kedua, siapa nih? Makanya pertanyaannya yang wafat siapa? Bapak ibu saya sudah meninggal. Iya. Saya punya 5 saudara, oh, iya. Masih hidup. Terus setelah bapak dan ibu saya meninggal, kakak perempuan saya meninggal. Ponakan saya apakah dapat ahli waris? Dapat warisan? Dari kakak saya perempuan. Iya, makanya
Berarti kan masih sisa 4 saudara nih Pak, kan 5, 1 wafat, 4 saudara masih ada. Ada nggak saudara laki-laki di antara 4 ini? Ada. Selama ada saudara laki-laki, berarti ponakan semua terhijab. Ponakan ini terhijab, terhalang istilahnya. Berarti nggak dapat warisan. Nggak dapat warisan. Terima kasih. Ya. Gimana? Bukannya tadi yang saudara 5 ini yang perempuan masih hidup, harusnya kan yang dibagi 5 dulu ya? Enggak, ini bicara dari siapa dulu makanya warisannya kan? Ini kan tadi pertanyaan dari si saudara perempuan. Kalau dari saudara perempuan yang wafat, berarti yang dibagi saudara-saudaranya yang masih hidup. Nah pertanyaannya kalau dari bapak, nah berarti kan setiap ada yang wafat ada pembagian Pak gitu ya. Makanya ditanya ini dari siapa? Pembagian dari siapa? Pembagian dari harta bapak misalnya ya. Nah kalau udah pembagian dari harta bapak, siapa yang hidup pada saat bapak ini wafat? 5-5-nya masih hidup, berarti 5-5-nya dapat. Ya, 5-5-nya dapat. Meskipun setelah itu si anak yang satu meninggal. Bapak dan ibu saya belum meninggal. Ya, sudah dibagi waris, sudah dibagi. Belum dibagi waris. Oh, belum dibagi. Setelah itu kakak perempuan meninggal. Iya. Oh iya, kalau begitu begini Pak. Ketika orang tua ini wafat, siapa yang masih hidup? Gitu kan? Nah, berarti kan bapak ibu ini wafatnya barengan apa beda-beda? Beda kan? Beda waktu kan? Ibu dulu. Nah, dulu ketika ibu wafat, siapa yang masih hidup? Suami masih hidup. Anak 5-5-nya masih hidup. Dibagi dulu tuh Pak. Dibagi sesuai siapa yang masih hidup ketika ibu ini wafat. Suami dapat tuh ya, dikasih jatahnya. Setelah itu suami juga wafat. Berarti bagi lagi. Siapa yang masih hidup ketika suami ini wafat? 5-5-nya anak masih hidup. Berarti 5-5 anak ini semuanya dapat warisan dari si bapak. Kemudian setelah itu ya, ternyata anak perempuan meninggal. Nah, baru nanti dibagi lagi ketiga kalinya. Ya, ketiga kalinya berarti nanti yang dibagi siapa? 4 saudara aja yang masih hidup. Adapun keponakan ini nggak dapat dari siapapun, dari bapaknya nggak dapat, dari kakeknya nggak dapat, ya dari neneknya nggak dapat, karena terhijab tadi oleh saudara-saudara. Dari tantenya juga nggak dapat. Kenapa? Karena masih ada om-omnya yang laki-laki, gitu, atau bapaknya yang laki-laki, gitu. Jadi ada 3 kali. Kalau belum sempat dibagi setelah bapak ibu meninggal, kan yang 5 anak masih hidup. Yeah. Belum dibagi waris, terus tiba-tiba kakak sepupu saya meninggal. Iya. Apakah ponakan saya itu dapat? Enggak dapat. Iya. Gimana? Tadi kan beliau menyampaikan bahwa sebelum saudara beliau meninggal, ayah ibunya kita akan sudah meninggal dua-duanya. Yeah. Pertama ibunya, kedua ayahnya. Yeah. Mestinya bicara dari saham, kan sudah dibagi porsi saham. Iya. Kan jelas. Berarti si calon dari yang meninggal sudah punya hak, cuman belum dibagikan. Iya. Kan Iya. gitu. Nah, yang jadi bingung kita adalah kenapa tiba-tiba setelah ayahnya meninggal, kalau tadi ibunya karena hijabnya perempuan, ayahnya meninggal, yang tadinya seandainya dibagikan dia berhak, namun begitu meninggal si ayah menjadi hilang keponakannya. Enggak Pak. Di situ ada hak waris dari si anaknya tadi itu, dari si ayahnya. Begini, mungkin penjelasan saya tadi kurang dipahami ya. Jadi gini, dibagi dulu. Jadi satu-satu dulu Pak. Ibu wafat, bagi dulu ke semua ahli waris yang ada, ke misalnya siapa tadi, suaminya 5 anaknya. Tapi kan ini masalahnya belum dibagi karena waktu itu belum dibagi ya. Nah, berarti kan si anak perempuan ini punya jatah dari 2 orang nih, dari ibunya, kemudian dari bapaknya. Berarti si anak perempuan ini dapat tuh sebetulnya, dapat 2 itu. Jadi disisihkan jatahnya buat anak perempuan. Tapi kan ini anak perempuan sebelum dapat haknya keburu meninggal dulu. Nah, baru nanti si anak perempuan ini siapa ahli warisnya ketika dia wafat? Anaknya dapat. Tapi sekali lagi anak ini dapat bukan dari kakek atau neneknya, bukan, tapi dari ibunya. Gitu maksud saya, gitu ya. Dari ibunya dapat. Tapi kalau dari kakek neneknya, makanya saya bingung kalau pakai istilah keponakan, ya. Kalau keponakan ya nggak dapat, maksud saya gitu. Kalau keponakan nggak dapat, tapi kalau anak dapat. Makanya ini istilahnya harus kita luruskan dulu Pak. Point of view-nya harus dari almarhum gitu Pak. Ya, point of view-nya harus dari almarhum. Jadi begitu Pak ya, kira-kira paham ya. Jadi dijatahkan dulu nih, perempuan ini, si anak perempuan yang wafat ini, dulu ketika bapak ibunya meninggal, dia masih hidup. Berarti dia dapat 2 jatah dari almarhum ibunya, jatah dari almarhum bapaknya.
Setelah itu baru turun kepada ahli warisnya anak perempuan ini. Siapa? Dia punya anak lagi, dia turun kepada anak. Berarti anak ini dapat jatah waris bukan dari kakek nenek sebetulnya, tapi dari ibunya. Kira itu Pak ya? Ya. Gimana bersama? Makanya tadi kan bahasanya ponakan ya. Kalau ponakan ya nggak dapat gitu ya. Ponakan nggak dapat. Ya, ya. Ya. Satu lagi ya terakhir ya. Okay. Kalau suaminya sudah dibagi dan perempuan yang dibagi, tapi anak perempuan ini tidak punya anak. Anak perempuan ini terbagi sudah terbagi, tapi nggak punya anak lain keturunan juga. Siapa yang dapat ini? Tadi Pak ya. Ke atas, ke bawah, ke samping. Ke bawah nggak ada. Ke samping ada nggak? Kakak, adik, ponakan. Suami pasti dapat. Suami. Jadi tadi pokoknya lihat di makalahnya Pak ada 25 itu ya. Nah, itu daftar ahli waris. Jadi nggak cuma ke bawah saja. Tadi kan ada ke atas, ada ke samping. Ada suami atau istri gitu ya. Jadi ada suami, istri, kemudian kerabat-kerabat yang lain. Jadi bukan cuma ke bawah. Cuma begini, urutannya bagaimana itu yang belum kita bahas. Urutan yang 25 itu siapa yang prioritas dapat? Siapa yang paling ujung tuh urutannya ya. Nanti kita bahas dalam bab hijab ya. Kalau ada 25 itu siapa yang dapat, siapa yang enggak ya. Yang jelas kalau ada 6 orang ini pasti dapat. Anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, ayah, ibu, itu sudah pasti dapat. Itu ahli waris yang terjamin dapat warisan ya. 6 orang itu karena itu ring satunya almarhum. Tapi kalau yang lain daripada itu, saudara, ponakan, sepupu, ponakan, cucu ya, itu bisa dapat, bisa enggak, tergantung siapa yang lebih dekat. Tapi saya kira itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.